situasinya konfliknya udah pecah nih, udah ambyar ya, mertua sama menantu. Ini si menantu nih bisa melakukan apa? Kritik tadi ya, jangan dibawa baper ya Ben. Setuju sekaligus dengan gampang dibalikin ke aku. Jangan sampai bersikeras sehingga ada penyesalan. Baru dekat ketika mamah lagi nggak sehat. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya Female Radio. Di Female baik lagi di Joy Parenting. Mungkin episode sebelumnya kita udah bahas sedikit mengenai hubungan menantu dan mertua. Ini menjadi menjadi konflik, bisa menjadi sahabat juga, bisa menjadi drama, tapi juga nggak menutup kemungkinan bisa menjadi bahagia dan juga harmonis. Sebelumnya kita udah kenalin masalah-masalah apa aja, terus juga kenapa konflik itu bisa terjadi, dan trigger-trigger apa aja yang sering menjadi pemicu konflik antara mertua dan juga menantu. Nah, sekarang memang hubungan menantu dan mertua ini, terutama mama mertua ya, dan juga menantu perempuan, memang menjadi sangat tricky. Menurut Terry Apter, ini seorang psikolog dari Cambridge University, 3 dari 4 pasangan itu bilang bahwa mereka pernah atau mungkin sedang merasakan konflik dengan in-laws, mertua atau pihak ipar. Jadi kalau joy parents termasuk yang hubungannya adem ayem sama mertua, ya harus bersyukur banget, karena joy parentsnya berarti adalah bagian dari 25% yang beruntung dari populasi. Ini ada sebuah buku juga ditulis oleh Terry Apter, judulnya What Do You Want From Me? Learning to Get Along with In-Laws. Luar biasa ya, sampai ada yang tulis buku mengenai ini. Dari hasil penelitian yang dilakukannya, si Apter ini bilang bahwa setidaknya 60% menantu perempuan dan 15% menantu laki-laki ini mendeskripsikan secara negatif hubungan mereka dengan mertua perempuannya. Dan di antara deskripsi itu ialah tegang, quotes and quotes, nggak nyaman, menyebalkan, depressing, draining, etc. Jadi curahan hati yang sangat mentah, raw, dan relatable, yang bahkan mungkin kita juga nggak berani langsung bilang ke pasangan kita sendiri. Dan paham banget kalau ini bukan hal yang gampang untuk dilalui, apalagi dipendam sendiri, sehingga konflik udah terlanjur ambyar gitu ya, pecah. Sebagai menantu kita perlu belajar cara-cara yang aman, yang konstruktif, yang kita bisa manage perasaannya, well-being, dan kebahagiaan kita sendiri maupun pernikahan kita. Dan di Joy Parenting Podcast kita udah bahas, dan sekarang kita balik lagi nih ketemu sama kakak saya, kalau saya boleh bilang nih, psikolog sayangan kita di Female Radio, ada Mbak Neno atau Retno Dewanti Purba. Mbak Neno, kita boleh lanjut ya Mbak? Boleh deh Ben, kan aku kakakmu jadi Ben. Ini kalau misalkan sekarang nih situasinya konfliknya udah pecah nih, udah ambyar ya, mertua sama menantu. Ini si menantu nih bisa melakukan apa? Karena kalau mertua itu nyinyir, katanya si menantunya udah pengen nyautin aja. Dia nyinyir halus, pengen dibalas nyinyir halus juga gitu. Itu si menantu bisa melakukan apa, Mbak? Iya, kita mesti tahu dulu nih, merepetnya ibu mertua kita ini sekedar luapan emosi ya, atau merepet yang dia sebenarnya butuh resolusi atau butuh tindakan lanjutan. Oke. Kok ya kulkas nyusunnya kayak gitu banget, nggak dipisah-pisah antara makanan yang lunak sama yang keras, itu merepet yang butuh resolusi. Karena sebetulnya deep down yang mau dikatakan oleh ibu adalah pisahkan makanan menurut kategorinya. Gitu kan, jadi di kulkasnya entah bakterinya jadi nggak muter, entah apalah gitu ya, jadi tapi kalau merepet yang kita sendiri ini maunya apa ya ibu nih ya, merepet terus nggak jelas, ya sudah, kita nggak usah bereaksi. Kalau misalnya merepetannya itu butuh satu solusi, tidak selalu kita harus memberi jawabannya sekarang juga. Karena suspend reaction, reaksinya entar disimpan dulu. Nungguin dia tenang dulu, nungguin agak adem dulu, derajatnya turun 10 derajat baru kita bereaksi. Betul. Buying time itu dengan cara yang sopan dan tenang itu bisa kok gitu ya, bisa kok ya. Misalnya kayak gini, maaf ya Ma, kayaknya sekarang kita lagi sama-sama butuh waktu nih untuk nenangin diri. Nanti kalau udah sama-sama agak tenang kita bicara ya Ma ya, nungguin abang pulang. Misalnya ya, kritik tadi ya, jangan dibawa baper ya Ben. Setuju sekaligus dengan gampang dibalikin ke aku, ya kali Mbak Neno. Ini mulut rasanya udah pengen bales banget. Betul. Gitu. Tapi kalau sudah bisa melakukan itu, kayaknya
Ibaratnya nih kalau di atasnya tadi, kalau tadi kan kita lagi dalam keadaan tidak kondusif untuk ngomong. Tapi kalau mau di level dewa, level sabar yang level dewa, di atasnya lagi bisa sambil muji. Iya mah, makasih nasihatnya. Nanti kita coba selesaikan ya. Itu di levelnya beda lagi tuh. Walaupun di dalam sih kayak pengen jadi gitu. Iya. Artinya kita harus tetap ingat juga posisi kita anak. Gitu. Ada hal-hal seperti itu yang ada di situ gitu loh, bahwa ada leveling, ada posisi, ada peran yang beda gitu. Jangan yang kayak begitu disingkirin semua gitu. Jadi kita sama mama rasanya berhadapan person to person gitu ya. Enggak gitu. Mesti kita pikirin lengkap-lengkap. Susah, iyalah pasti susah. Tapi kalau kita berlatih, ngambil jarak, sebenarnya yang dilatih itu adalah kita ngambil jarak dengan ego kita sendiri. Kita tidak maintain kemarahan kita tidak memainkan hati kita, pikiran kita dengan kemarahan kita. Iya, betul. Ambil jarak. Paling enak kalau lagi konflik itu kita punya kemampuan untuk berdiri di pinggir, sehingga kita bisa lihat posisi kita dalam pertempuran itu gimana. Iya. Tidak berarti bisa nyautin itu memenangkan pertempuran, malah kadang-kadang memperburuk dan yang kalah dua-duanya, berarti gitu. Kadang-kadang kan kita bilang, ya gue bilang aja sama mertua gue balas aja gitu. Seakan-akan dia merasa bahwa posisi gue nggak tergoyahkan nih sama mertua gue gitu. Padahal ternyata malah jadi tambah buruk kan sebenarnya hubungannya. Karena yang mengalami kekalahan ya satu semuanya gitu. Tadi sebelumnya kita sempat sebut juga tuh menang dan kalah. Is it possible Mbak win-win dalam konflik dengan mertua? Apakah itu mungkin? Gimana caranya supaya menang dan menang? Kalau aku sih nggak ada yang nggak mungkin ya, nggak ada yang nggak mungkin. Walaupun seringkali win-winnya itu delayed banget gitu ya. Banyak pasangan-pasangan win-winnya itu ketika udah pada umur 40-an. Artinya gini, win-win itu kan atas dasar berjalannya waktu dan kedua belah pihak mencoba berbagai hal dan saling memahami gitu. Yang aku ingetin adalah jangan sampai bersikeras sehingga ada penyesalan. Baru dekat ketika mamah lagi nggak sehat, baru dekat ketika waktu udah nggak banyak lagi. Betul. Gitu loh. Ngalah mundur sedikit untuk menang itu cakep banget. Jadi win-winnya itu kayak gitu. Jangan kita selalu berharap yang mundur kemudian maju lagi. Kalau selama kita bisa, kenapa enggak kita? Gitu. Kenapa enggak kita duluan? Gitu. Jadi emang kita harus punya cara banget. Ini yang kedua ya, cari coping strategi, cari cara menanggulangi atau menghadapi masalah itu yang cocok sama kita. Tiap orang punya cara yang beda. Ya, apapun cari yang cocok. Ada orang yang memang caranya dia harus run away from problems dulu untuk jangka waktu itu balik dalam kondisi yang lebih tenang. Ada yang fight dia ceder, dia dur gitu kan, macam-macam. Dan kita nggak bisa bilang bahwa caranya Ben salah, caraku benar atau sebaliknya. Cara-cara seperti distraksi. Lagi marah, tadi telepon sama orang tua nggak enak, kemudian ngadu ke suami, tambah nggak enak karena kok rasanya gue nggak dibela gitu ya. Itu kan udah numpuk banget. Ada orang-orang yang pakai cara distraksi. Kita pindah, didistract dengan kegiatan lain yang lebih menyenangkan. Apaan? Dan mau nyanyi kenceng-kenceng di kamar mandi kek, mau treadmill 30 menit nggak berhenti-berhenti, mau berendam air panas, mau teriak ditutupin bantal, nangis. Pilihlah gitu. Yang ketiga, kita cari orang yang bisa kita tumpahkan semua sampah yang ada di hati. Orang ya, bukan orang banyak. Cari 1-2 orang BFF, bisa BFF, bisa tante, bisa om yang deket banget untuk venting emosi kita, untuk ngeluarin emosi kita. Jangan pas lagi arisan, orangnya 20, kita ngomongin mertua kita, enggak banget. Ingat ya, nanti kita bisa malu ketika hubungan kita tuh udah baik sama mertua, terus temennya bilang, lo dulu deh gitu kan. Jadi jangan lupa Ben, kita selalu pakai I message ya, I. Kalau kita misalnya mau cerita sama suami tentang apa yang dialami dengan ibunya suami tadi siang gitu. Bang, aku ngerasa sedih
aku ngerasa Aku, sedih saat mama kamu bilang bahwa aku bukan ibu yang baik. Nah sayangnya kan nggak semua pasangan bisa sekubu Ben sama suaminya. Iya. Gitu. Iya. Mungkin kan lebih baik journaling atau makanya tadi itu BFF yang trusted untuk venting emotion itu perlu juga. Nggak semua suami punya kapabilitas untuk menjadi jembatan. Kadang memang kita juga kadang bisa menjadi pendengar yang baik, kadang kita merasa pengennya instan aja, kok udah berkali-kali nggak selesai gitu. Jadi kita kadang-kadang lebih reaktif, ya udahlah gitu. Jadinya ya udah normal aja manusia lah. Gitu. Kadang juga bisa juga menjadi dewa, duduk manis mendengarkan, ya udah dipeluk, habis itu nasihat selesai gitu kan, akhirnya istri merasa lebih baik. Ya itu bagian dari indahnya rumah tangga kan kurang lebih seperti itu, tapi ke arah yang walaupun mungkin baby step tapi ke arah yang lebih baik lagi itu kan yang sebenarnya rumah tangga it's all about gitu.